Sunardi, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Dan saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon, saya memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Ini sebelum kita tentukan Anies benar apa enggak, kita perlu sebuah landasan faktual, bukan cuman kayaknya beneran nih nangis atau ya ini pasti nangisnya tulus atau nggak tulus kan kita nggak tahu kalau cuman berdasarkan kayaknya kan gitu. Perlu kita ketahui dulu nangis yang tulus itu kan basisnya apa? Nangis itu ada tiga, ada empat sorry. Nangis itu ada empat. Nangis marah, nangis sedih, nangis takut, atau nangis bahagia kan gitu ya. Nah, eh, masing-masing itu punya penanda. Misalnya nangis marah itu ada tarikannya yang di sekitar bibir, sekitar apa namanya dua alis. Nah, bahagia itu ada di samping bagian sisi kepala, ada tarikannya di antara hidung sama bibir gitu. Sedih juga ada garisnya segala macam gitu. Nah, penampakan tangisannya eh, si dokter yang satu ini tidak menampilkan semuanya gitu, dia tidak menunjukkan penanda spesifik apakah itu nangis, apakah itu sedih, apakah itu marah, apakah itu bahagia, apakah itu takut, itu nggak muncul. Dan itu satu ya, satu artinya saya tidak melihat bahwa ini nangis masuk dari empat bagian ini, jadi nggak ada emosi di dalam tangisnya itu. Yang jelas satu di antara empat ini. Ya mungkin ada lagi angin nangis terkejut gitu misalnya gitu. Kalau ada gitu suatu hari ditemukan gitu, ya nggak tahu lah ya gitu. Tapi yang jelas nggak ada ya. Ya artinya kalau misalnya saya nggak punya sebuah emosi tertentu dan saya menangis, berarti saya punya sebuah agenda tertentu dalam tangisan tersebut kan gitu ya. Itu satu. Kedua, yang lebih meyakinkan lagi, orang yang misalnya kayak gini, contoh ya, contoh senyuman yang formalitas, senyuman formalitas atau senyuman basa-basi lah, itu bisa kelihatan dengan kalau misalnya tersenyum, terus Mas, Mas Kiri apa kabar? Oh baik, 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 senyum gini, terus berapa saat hilang, kan gitu. Segala sesuatu yang formalitas, segala sesuatu yang dibuat-buat, yang tidak berdasarkan emosi, hilangnya cepat. Nah, coba perhatikan dari ketika video tersebut dari awal, ketika Pak Pak ini nangis, gitu ya, dari muka biasa, terus kemudian dia mengerut gitu. Dan mengerut ini bukan bagian dari penanda perasaan sedih, loh ya. Sedih itu bukan kerutan di sini munculnya, di tempat lain, bagian lain dari wajah beda muncul, bukan di situ. Mengkerut gitu, terus dia apa namanya berkata-kata, kemudian dia melap, tapi yang dilap itu bagian tengah sini, bukan bagian di mata kiri, ujung mata kiri atau ujung mata kanan, ya. Kemudian habis itu begitu selesai, balik normal. Tangisan tangisan real itu nggak hilang dengan sangat cepat, hilangnya lama karena emosinya turunnya juga naiknya juga berproses, turunnya juga lama gitu. Ini enggak terlalu cepat, naiknya terlalu cepat, turunnya terlalu cepat. Jadi kalau buat eh, saya nggak tahu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar dari beliaunya. Saya nggak tahu apakah itu ada intimidasi kah, ataukah ada sebuah katakanlah motor rayu kah gitu. Kayak buat saya ini kebanyakan jadinya kayak drama Korea aja gitu loh, ya. Dan apakah ini benar-benar nangis karena emosi? Jawabannya tidak, emosinya nggak ada. Apakah ini kemudian emosi real, nangis real? Jawabannya tidak. Terlalu cepat naik dan terlalu cepat turun hilangnya. Gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat bersama. Gitu loh. Nggak bisa yang nggak bisa karang-karang kalau misalnya enggak itu nangis beneran. Ya, dasarnya apa kan gitu ya. Apa ada yang ngotot. Jadi buat saya masyarakat tuh sudah banyak yang tahu bahwa banyak sekali drama-drama yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, apakah itu terhubung kepada penguasa, apakah mungkin pihak-pihak lain yang punya kepentingan, tapi yang jelas ini saya lama-lama merasa apa namanya ya, merasa muak gitu dengan kondisi ini semua karena dianggapnya seluruh rakyat itu sekarang gitu loh istilahnya.
kita, Mbok ya kalau mau drama agak pintar dikeren dikit gitu loh. Aktor-aktornya kita nggak bisa bilang duga-duga, tak fair dong, nggak duga-duga gitu ya. Kan memang matanya ngelihat ke arah agak bawah gitu memang. Tapi bisa jadi dia memang orang yang misalnya nggak terlalu nyaman berhadapan misalnya dengan saling menatap mata atau ada kamera di depannya. Bisa jadi itu. Karena ini nggak kelihatan, nggak ada sebuah penanda spesifiknya, nggak fair buat kita komentar. Kan gitu caranya. Saya mengajak Indonesia, kalau misalnya sebel sama satu orang juga, ya jangan membuat kita jadi berlaku tidak adil terhadap orang itu juga. Ya penanda bahwa dia menangisnya itu tidak berbasis emosi, terus terlalu cepat hilangnya. Jadi kalau disimpulkan dari hasil analisa tersebut, ini adalah bukan tangisan real gitu. Misalnya, itu karena ada penandanya tadi. Tapi kalau masalah mata ya kita nggak, jangan dong gitu loh. Kan kita nggak tahu benerannya di depannya itu gimana. Em, yang namanya nangis ya keluar dari mata. Sedih, sedih tulus nggak harus keluar. Tapi kan seperti saya bilang tadi, penanda sedihnya nggak keluar. Artinya apa? Ujung sedihnya nggak ada, air matanya nggak ada. Tapi ditampilkan mau nangis. Nah, itu kan jadi, bisa bilang bahwa ya kalau main drama, dicari yang aktor lebih pinter gitu loh maksudnya. Kalau mau drama sekalian. Gitu. Jadi rakyat juga terhibur, nggak sebel. Jadi Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.